Baik teman-teman sekalian atau pemirsa-pemirsa, selaku Pak dosen juga. Jadi kali ini saya akan memaparkan jadi apa itu bearing. Jadi sebenarnya dalam presentasi saya kali ini atau dalam pembuatan video saya kali ini, saya akan menjelaskan dua poin penting, yaitu pengertian apa sih itu bearing dan jenis-jenis bearing dan kegunaannya. Jadi dalam subbab pertama, pengertian apa itu bearing, berisi tentang pengertian umum tentang apa itu bearing. Yang kedua adalah jenis-jenis bearing dan kegunaannya. Jadi kita mulai dengan sub pertama adalah yaitu pengertian apa itu bearing. Baik, bearing atau bantalan adalah komponen mesin yang menumpu poros agar dapat berputar tanpa bergesekan yang berlebihan. Bearing ini juga berfungsi untuk membatasi gerak relatif antara dua atau lebih komponen mesin. Jadi sebenarnya bearing ini banyak digunakan ya teman-teman, baik di mesin, di generator listrik, lemari es, penyedot debu, AC, mesin bubut, mesin milling, dan banyak sekali. Jadi sebenarnya fungsi bearing itu banyak. Di mekatronika dan robotika kita juga memakai apa sih bearing itu tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa fungsi bearing itu adalah menumpu poros yang berputar dalam mesin. Yang kedua adalah memfasilitasi gerak dan atau putaran antara dua bagian atau komponen dalam sistem mekanis. Yang ketiga adalah mendistribusikan beban yang diterima oleh roda atau bagian bergerak lainnya. Dan yang keempat adalah mencegah terjadinya konsentrasi beban di satu titik tertentu. Jadi bearing itu juga sebagai bantalan. Bearing itu juga bisa sebagai tempat untuk menaruh poros. Jadi banyak sekali kegunaan bearing tersebut. Yang terakhir adalah mencegah keausan yang tidak merata dan memastikan kestabilan kendaraan. Jadi ketika kalian memberikan sebuah bearing atau memberikan sebuah bearing dalam suatu mesin atau satu komponen, jadi banyak sekali ya teman-teman bearing itu bisa kita gunakan. Dan yang selanjutnya adalah jenis-jenis bearing. Jadi sebenarnya apa sih jenis-jenis bearing dan kegunaannya? Kita punya banyak dari bearing dan kegunaannya. Yang pertama adalah ball bearing, ada roller bearing, ada plain bearing, ada flexure bearing, dan needle bearing, linear bearing, fluid bearing, magnetic bearing, taper bearing, dan cylinder bearing. Jadi yang kita akan bahas mungkin di part ini adalah ball bearing, roll bearing, plain bearing, flexure bearing, dan needle bearing. Jadi yang pertama, apa sih itu ball bearing? Ball bearing itu merupakan bearing yang menggunakan bola baja yang diletakkan di kedua rel yang berfungsi sebagai alur dan jalannya bola tersebut berputar. Jadi dalam bearing, ball bearing itu ada dua plat yang di tengahnya itu ada relnya teman-teman. Jadi di situ di rel itu kita akan taruh bola-bola untuk mencegah yang namanya keausan, yang mencegah yang namanya getaran berlebih, dan mensimetriskan dari poros ketemu dengan poros. Mungkin itu bisa kita gunakan. Ball bearing tidak hanya digunakan di automotive equipment, namun ball bearing juga digunakan pada mesin-mesin alat-alat rumah tangga. Banyak sekali kegunaan bearing ya teman-teman di sini. Jadi yang kedua adalah roller bearing. Apa sih itu roller bearing? Roller bearing merupakan roller yang berbentuk silinder dan kinerjanya adalah kontak antara bagian dalam atau inner race dan bagian luar atau outer ace. Jadi bukan bertumpu pada satu titik seperti pada ball bearing. Jadi di sini kita melihat bahwa perbedaan ball bearing dengan roller bearing itu adalah bagian dalamnya. Bagian dalamnya itu tidak berupa bola, namun dia berupa silinder-silindris yang berbentuk seperti silinder, dan dia berfungsi sebagai roller agar gesekan atau putaran dari poros itu lebih teredam dan lebih center. Jadi tapi segaris. Jadi bedanya ball bearing dan roller bearing tapi adalah segaris sesuai lebar dari roller tersebut. Jadi bukan bertumpu pada satu seperti ball bearing, tapi segaris, sejalur. Dan karena titik tumpunya lebih besar atau lebih dari satu titik, maka kekuatan tumpuan beban juga lebih besar. Yang ketiga adalah kita menjelaskan tentang plain bearing. Apa sih itu plain bearing? Plain bearing merupakan
bearing yang memiliki permukaan rata pada bidang geseknya. Meskipun bearingnya melengkung seperti setengah lingkaran, plain bearing ini umumnya terbuat dari beberapa copokan tembaga kuning dan pada bagian permukaan dilapisin dengan logam babit. Jadi ini adalah salah satu konsentrasi atau demonstrasi tentang plain bearing tersebut. Dan yang selanjutnya adalah flexure bearing. Apa sih itu flexure bearing? Flexure bearing itu banyak terbuat dari satu bagian atau dua struktur. Jadi tidak terbuat dari satu struktur saja si flexure bearing ini. Nah, flexure bearing ini terdiri dari dua struktur yang disatukan oleh area axial tipis. Jadi kayak pintu beraxial gitu. Jadi dua bagian ini maka akan seperti membebani satu sama lain. Jadi bearing ini flexure bearing ini memiliki kelebihan dibandingkan bantalan lainnya karena sederhana dan murah. Jadi dia lebih fleksibel dibandingkan bearing-bearing yang sudah kita jelaskan. Jadi flexure bearing ini juga sering kali lebih compact dan ringan, memiliki gesekan yang sangat rendah dan lebih mudah diperbaiki tanpa peralatan khusus. Flexure bearing ini memiliki kekurangan karena rentang geraknya terbatas dan sehingga seringkali sangat terbatas untuk bantalan dan menahan beban tinggi. Jadi sebenarnya flexure bearing ini bukan flexure yang sangat-sangat fleksibel, cuman dalam artian dia memiliki kelebihan, yaitu satu ringan, gesekan yang sangat rendah dan mudah diperbaiki. Tuh mungkin bisa jadi berengsel, mungkin jadi engsel pintu atau yang lain-lain. Dan yang terakhir adalah needle bearing. Needle bearing atau needle roller bearing adalah jenis bearing yang bentuknya seperti roller panjang namun diameternya kecil. Kalian bisa lihat di sini bahwa bearing ini seringkali ditemukan dalam poros engkol. Pada bagian ini menghubungkan konektor rod dan dengan poros engkol yang sesuai dengan fungsi dan jenis bearingnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mungkin bisa lanjut ke part selanjutnya.